Soal nomor 5, gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Y sama dengan x kuadrat plus 4x plus 2. Ini untuk soal yang bagian A. Kita bisa gunakan rumus ABC atau persamaan kuadrat sempurna. Di sini saya gunakan persamaan ABC ya. Nilai A di sini adalah 1 untuk koefisien x kuadrat dan B-nya adalah 4 dan C-nya sama dengan 2. Sekarang kita masukkan ke rumus untuk mencari X1 dan X2 di sini. Kita masukkan ke rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Nah, yang B kuadrat min 4AC ini adalah diskriminan ya, dibagi dengan 2A. Jadi sekarang kita masukkan min B berarti min 4 plus minus akar B kuadrat berarti 4 kuadrat. Nah, dikurangi ya, kurangi 4AC. 4 A-nya adalah 1, C-nya 2. Dibagi 2A, 2 kali 1. Dan ini hasilnya menjadi seperti ini. Min 4 plus minus di sini. Nah, 4 dikuadratkan itu 16. Yang ini menjadi 16. 4 kali 1 kali 2 itu adalah minus 8. Jadi 16 kurangi 8. Ya, 16 kurangi 8 yaitu nilainya 8. Dibagi 2 kali 1 itu 2. Jadi di sini bisa kita tulis akar 8 kita sederhanakan terlebih dahulu. Ya, akar 8-nya kita tulis seperti ini. Ini adalah akar 8 sama dengan 4 dikali 2. Akar 4 itu adalah 2. Jadi 2 akar 2. Nah, ini penyederhanaan dari akar 8. Jadi di sini bisa langsung kita tulis min 4 plus ya minus, jadi 2 akar 2 dibagi 2. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita dapatkan nilai X1. X1 diambil dari yang ini kita bisa perkecil dulu ini. Min 4 dibagi 2 itu adalah min 2. Jadi plus minus 2 dibagi 2 itu 1. Nah, jadi bisa tulisnya seperti ini. Dan sekarang untuk X1 berarti ambil positif dan X2 ambil negatif. Jadi untuk X1 di sini kita tulis min 2 ditambah 2 akar 2. Nah, akar 2-nya. Nah, jadi seperti ini. Min 2 ditambah akar 2. Min 2 ditambah akar 2 itu adalah 1,4. Berarti di sini nilainya adalah minus 0,6. Ini untuk X1. Dan sekarang untuk X2 kita ambil min 2 kurangi akar 2. Berarti sama dengan min 2 kurangi 1,4. Maka hasilnya adalah minus 3,4 ya, minus 3,4. Ini untuk X2 nya. Berarti X1 X2 sudah kita dapatkan. Dan sekarang kita mencari sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi tinggal masukkan. Jadi untuk sumbu simetri di sini X sama dengan min ya, min B-nya tadi 4 per 2A-nya adalah 1. Jadi di sini kita tulis min 4 per 2 atau sama dengan min 2. Ini sumbu simetri. Jadi tahapan kedua nih. Tadi tahapan ke-1 itu untuk mencari X1, X2. Ini tahapan ke-1. Dan sekarang kita mencari nilai ya, nilai ekstrim atau optimum minimum. Jadi karena di sini gambarnya A lebih besar dari 0, maka gambar akan seperti ini. Berarti yang kalau ini berarti gambarnya adalah nilai minimum. Yang kita cari di sini adalah nilai minimum. Jadi substitusikan sumbu simetri terhadap persamaan. Rumus persamaannya adalah X kuadrat min 4X plus ya, bukan min.
Jadi X kuadrat plus 4X plus 2. Kita ganti X-nya dengan min 2. Jadi di sini min 2 kita kuadratkan, ditambah 4 dikali min 2 ditambah 2. Min 2 dikuadratkan itu menjadi 4. 4 kali min 2 min 8 ditambah 2. Dan hasilnya adalah min 2. Maka di sini sudah kita dapatkan koordinat titik terendahnya itu adalah min 2 untuk X dan min 2 untuk Y-nya. Terus tahapan ketiga, perpotongan dengan sumbu Y. Nah, perpotongan dengan sumbu Y, maka kita tulis X-nya sama dengan 0. Perhatikan yang Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 2, X-nya kita buat menjadi 0. Ini nilainya menjadi 0. Jadi 0 ditambah 2. Dan hasilnya adalah 2. Maka titiknya adalah 0,2. Nah, sekarang sudah ada 3 titik. Kita bisa langsung gambar grafiknya. Kita gambar grafiknya. Di sini adalah sumbu Y. Dan di sini sumbu X-nya. Ini sumbu X. Di sini 1, 2, 3, kita tambah lagi di sini jadi 4. Di sini 1, 2, terus ke bawahnya kita perpanjang 1, 2. Titik pertama 0,6 negatif ya, 0,6. Coba kita cek ulang untuk X1-nya. Ini 0,6 dan min 3,4. Ini kalau setengahnya segini berarti 0,6 sekitar ada di sini. Terus kalau 3,4 berarti ini 1, ini 2, ini 3,4 berarti sekitar ada di sini. Nah, ini titik untuk X1 dan ini untuk X2. Sudah kita dapatkan. Sekarang sumbu simetri berada pada X sama dengan min 2. Ini kan min nih. Kalau ke sebelah kiri ini artinya min. Berarti ada di X sama dengan min 2. Kita tarik garis di X sama dengan min 2 sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini adalah garis X sama dengan min 2. Dan titik minimumnya berada di min 2, min 2 berarti ada di sini. Nah, jadi kalau kita tarik gambarnya ini seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Terus kalau ditarik lagi ke perpotongan dengan sumbu Y berarti kita tarik seperti ini. Dan kalau kita seimbangkan, misalkan di sini 4 ya. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini adalah untuk soal nomor 5 bagian A ya. Cukup panjang. Jadi seperti ini cara pengerjaannya. Soal nomor 5 bagian B, gambarkan ya yang Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Perhatikan di sini A-nya nilai A lebih kecil dari 0. Berarti gambar akan seperti ini. Bayangannya gambar akan terbuka ke bawah. Nah, sekarang di sini kita bisa menggunakan sistem faktorisasi ya. Kita gunakan faktorisasi. Jadi dari min X kuadrat plus 2X plus 3 kita buat menjadi seperti ini untuk mendapatkan X1, X2-nya. Karena di sini min X kuadrat, di sini kita tulis min X. Dan di sini X. Di sini berarti ada angka 3. Di sini ada angka 1. Min X supaya menjadi positif berarti di sini kasih min. Jadi min X kali min 3 itu adalah ini kali ini tuh menjadi 3X. Sekarang 1 kali X, jadi di sini menjadi X supaya menjadi 2X. Nah, berarti di sini minus, berarti di sini kasih tanda minus. Nah, jadi seperti itu. Maka untuk X1-nya kita ambil min X kurangi 1 sama dengan 0. Kita buat menjadi min X sama dengan 1. Maka X1-nya sama dengan yang ini bagi dengan min. Jadi min 1. Dan sekarang untuk X2-nya, X kurangi 3 sama dengan 0. Maka X2 sama dengan, ini pindah yang min 3 ke ruas kanan menjadi 3. Sekarang sudah kita dapatkan titiknya min 1 dan min 3. Ini tahapan pertama. Sekarang masuk ke tahapan kedua untuk mencari sumbu simetri. Sumbu simetri. Di sumbu simetri rumusnya adalah X
sama dengan min B per 2A. Jadi kita tinggal masukkan X di sini sama dengan min B. Min B-nya adalah 2 ya, positif 2 dibagi 2A dan A-nya adalah min 1. Jadi sama dengan min 2 per min 2 atau sama dengan min 2 dibagi min 2 itu adalah 1. Karena gambarnya seperti ini, maka akan menghasilkan nilai maksimum. Berarti nilai optimum atau maksimum atau optimum sama saja ya. Jadi tinggal masukkan kalau X-nya sama dengan 1 ke bentuk persamaan Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Kita masukkan. Ini X kuadrat ya, min X kuadrat. Sebentar saya cek dulu. Min X kuadrat plus 2X plus 3. Kita masukkan X-nya dengan nilai 1. Berarti di sini kita tulis min 1. 1 dikuadratkan berarti adalah 1. Yang ini kali 1 dan di sini 3. 1 dikuadratkan itu 1 kali min jadi min 1. Ya, di sini jadi 2 kali 1 itu 2 ditambah 3. Dan ini hasilnya adalah min 1 tambah 2, 1 tambah 3 hasilnya adalah 4. Jadi nilai titik puncaknya berada di 1,4. Nah, 1,4 sudah kita dapatkan. X1, X2 nya juga sudah kita dapatkan. Berarti sekarang sumbu simetri, bukan sumbu ya. Yang ketiga itu perpotongan dengan sumbu Y. Perpotongan dengan sumbu Y. SBY. Nah, sumbu Y. Jadi kita buat X-nya sama dengan 0. Ya, X-nya kita buat sama dengan 0. Dari Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X plus 3. Kalau ini kita buat sama dengan 0, berarti di sini plus 3. Berarti nilainya di sini sudah kita dapatkan 0,3. Dan sekarang kita tinggal gambar. Jadi pertama titiknya min 1 dengan 3 ya. Jadi di sini adalah sumbu Y. Di sini adalah sumbu X-nya. Ini X, ini 0, di sini Y, min 1, misalkan ini 1, ini 1, 2, 3. Titik pertama adalah di min 1, min 1 dengan 3. Terus titik perpotongan sumbu Y berada di 0,3, 1, 2, 3. Kita ambil di sini. Sumbu simetri berada di garis X sama dengan 1. Kita ambil untuk sumbu simetrinya di X sama dengan 1 berarti ada di sini. Nah, ini sumbu simetri yang X sama dengan 1. Dan titiknya berada di 1,4. Titiknya berada di 1,4. Misalkan kalau di sini 3 berarti 4-nya ada di sini. Nah, ini titiknya. Sekarang tinggal kita tarik garisnya ini ke sini dan dari sini ke sini. Nah, jadi gambar grafiknya menjadi seperti ini untuk soal yang bagian B. Jadi memang cukup panjang ya. Jadi seperti ini. Nomor 5 bagian C, Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 5. Kembali kita gunakan rumus ABC ya. Di sini A-nya adalah sama dengan 1. B-nya sama dengan min 5. Dan C-nya sama dengan 5. Untuk mencari X1, X2, nah seperti ini kita masuk ke rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah sekarang kita tinggal masukkan angkanya. Ini sama dengan, maksudnya sama dengan min, B nya adalah min 5. Kita tulis plus minus akar min 5 dikuadratkan, terus kurangi 4, A nya 1, C nya adalah 5 dibagi 2A. 2 kali A nya adalah 1. Jadi kita masukkan ini menjadi plus ya, min kali min jadi plus, jadi 5. Di sini plus minus akar.
Min 5 dikuadratkan adalah 25. Min 4 kali 1, yang ini menjadi 25 ya. Yang ini menjadi min 20. Jadi 25 dikurangi 20. Hasilnya adalah akar 5. Dibagi 2 kali 1 adalah 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk X1 di sini, kita ambil yang positif. 5 ditambah akar 5/2 sama dengan, jadi kita bisa tulis di sini menjadi 5 ditambah akar 5 itu adalah 2,2 dibagi 2. Dan hasilnya adalah 5 tambah 2,2 itu 7,2. 7,2 ya, 7,2/2. Ini untuk X1. Dan untuk X2 berarti kita dapatkan 5 dikurangi 2,2. Nah, dibagi dengan 2. Maka X2 nya di sini adalah, kalau 5 kurangi 2 saja sudah 3 ya. Berarti di sini 2,8. 2,8 dibagi 2 atau sama dengan 1,4. Nah, X1, X2 sudah kita dapatkan 7,2 dan 1,4. Jadi sekarang kita ambil sumbu simetri. Nah, untuk sumbu simetri seperti biasa, X sama dengan min B per 2A. Kita masukkan sama dengan min B nya adalah min 5. Jadi masukkan min 5 dibagi 2A. 2A nya adalah 1 ya, A nya 1. Nah, A nya 1. Jadi di sini kita bisa dapatkan min kali min itu menjadi plus. Jadi 5/2. Ini untuk sumbu simetri. Berarti sekarang untuk nilai minimum ya, nilai minimum, karena di sini A-nya adalah positif ya. Karena nilai A-nya lebih besar dari 0, ini gambarnya seperti ini. Jadi nilainya minimum. Jadi kita tinggal substitusikan ini ke bentuk persamaan. Y sama dengan yang tadi adalah X kuadrat ya. X kuadrat min 5X plus 5. X kuadrat min 5X plus 5. Jadi kita masukkan X nya adalah 5/2. 5/2 dikuadratkan dikurangi 5 kali 5/2 ditambah 5. 5/2 menjadi 25/4. Yang ini menjadi 25/2 ditambah 5. 5 itu 5/1. Kita samakan penyebutnya dengan 4. Berarti di sini tetap 25. Yang ini menjadi 50. Jadi 50 itu asalnya dari 4 bagi 2 kali 25. Terus 4 bagi 1 itu 4 kali plus 5 plus 20. Nah, maka hasilnya 25 kurangi 50 itu minus 25. Minus 25 ditambah 20 ya. Jadi minus 5. Jadi minus 5/4. Jadi minus 5/4. Maka titiknya adalah 5/2, minus 5/4. Nah, ini 2 poin sudah kita dapatkan. Sekarang tinggal terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, maka kita buat X sama dengan 0. Jadi dari Y sama dengan X kuadrat min 5X ya, 5X ditambah 5, yang ini kita buat 0. Jadi hasilnya adalah plus 5. Maka titiknya adalah di 0,5. Jadi seperti ini. Jadi sekarang kita tinggal gambar ya, kita gambar di sini sumbu Y, di sini adalah sumbu X. Di sini 1, 2, 3, misalkan di sini 1, 2, 3. Misalkan di sini 2, 4, 6 ya. Ini misalkan 6. Ke bawahnya juga misalkan ini 2, 4, 6. Dan ini minus. Dan sekarang titik pertama adalah tadi 1,4 ya, dengan 7,2/2. 1,4
Kalau 1,4 berarti sekitar ada di sini. Ini kan 1,5. Berarti 1,4 sekitar ada di sini. Dan 7,2 per 2, 7 dibagi 2 saja sudah 3,5 ya. 3,5 berarti 1, 2, 3. Sekitar ada di sini yang 7 per 2-nya. Ya, yang 7 per 2. Dan sumbu simetri berada di 5 per 2 ya. Sumbu simetrinya di 5 per 2 itu berarti 2,5. Berarti ini adalah, nah, garis dari X sama dengan 5 per 2. Dan sekarang titik potong dengan sumbu Y-nya ada di 0,5. 0,5 berarti ada di sini. Nah, ini 0,5. Berarti kita buat penyeimbangnya dulu supaya gambarnya nanti terbentuk bagus ya. Nah, kita tarik garis sekarang dari 0,5 ke ini. Terus titik maksimumnya belum ya. Titik maksimum, titik minimumnya di 5 per 2 min 5 per 4. 5 per 4 itu berarti 1 per 4. Berarti ada di sini. Nah, jadi kita tarik garis ke sini. Tarik ke sini. Dan yang ini adalah, titik di sini adalah pencerminan dari sini. Jadi jarak ke sini 2,5. Kita ambil jarak ke sini 2,5. Kita tarik garis yang sejajar dengan di sini. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Soal nomor 5, gambarlah grafik yang bagian D. Di sini Y sama dengan min 2x kuadrat plus 4x plus 5. Jadi langsung kita ambil A-nya sama dengan min 2. Terus B-nya sama dengan 4 dan C-nya sama dengan 5. Dan sekarang kita gunakan rumus ABC lagi. Di sini min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Jadi sekarang kita masukkan min B. B-nya adalah 4, jadi min 4 plus minus akar B kuadrat jadi 4 kuadrat dikurangi 4. A-nya adalah min 2 dan C-nya adalah 5. Jadi seperti ini dibagi 2, A-nya adalah min 2. Maka hasilnya adalah di sini min 4 plus minus akar 4 dikuadratkan itu 16. Yang ini min 4 kali min 2 jadi plus 8 kali 5 jadi 40 ya. 8 kali 5 40. 40 ditambah 16. Jadi di sini hasilnya adalah 56 ya. 56 per 2 kali min 2 ini menjadi min 4. Nah, sekarang akar ya, akar 56 itu sama saja dengan 4 kali 14. Sama saja dengan 4 kali 14. Dan 4 dikali 14 kalau diakarkan, akar 4 itu adalah 2. Jadi 2 akar 14. 2 akar 14. Jadi kita bisa tulis untuk X1 di sini min 4, ambil yang positif untuk X1. 56 itu adalah tadi 2 akar 14 dibagi min 4. Nah, jadi seperti ini. Ini kita bisa tulis menjadi seperti ini. Min 4 bagi min 4 itu 1. 2 dibagi min 4 itu setengah akar 14. Dan sekarang untuk X2 nya kita ambil yang berharga negatif. Jadi di sini min 4 kurangi 2 akar 14 dibagi dengan min 4. Jadi kita tulis min 4 bagi min 4 itu adalah yang ini min 4 dibagi min 4 ya, ini plus ya, ini plus. Nah, jadi di sini menjadi 1. Terus yang ini min 2 dibagi min 4 menjadi plus setengah ya, akar 14. Dan sekarang kita hitung akar 14-nya. Jadi akar 14 itu sama dengan 3,7. Jadi sekarang untuk X1-nya kita masukkan di sini. Jadi 1 dikurangi setengah kali 3,7. Nah, jadi sama dengan 1 setengah kali 3,7 itu sama dengan minus 3,7 per 2.
Berarti sama dengan di sini 2 kurangi 3,7 per 2 ya. Jadi sama dengan, kalau 3,7 dikurangi, jadi ini menjadi minus 1,7 per 2. Ini untuk X1 nya. Dan sekarang untuk X2 nya, nah yang ini kita jumlahkan. Untuk X2 nya 1 ditambah setengah kali 3,7. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,7 per 2. Jadi sama dengan 2 kali 1 itu 2, 2 ditambah 3,7 itu berarti 5,7. 5,7 per 2. Nah, jadi sekarang sudah kita dapatkan X1, X2 nya. Dan sekarang kita mencari sumbu simetri ya. Jadi X1, X2 nya sudah kita dapatkan. Nanti cek lagi, min 1,7 per 2. X2 nya adalah 5,7. Ini X2. Nah ini X2. 5,7 per 2. Jadi sekarang untuk sumbu simetri kita masukkan X sama dengan min B per 2A. Jadi sama dengan min ya, di sini min, B nya tadi adalah 4 jadi min 4 per 2, A nya adalah min 2. Kita masukkan di sini min 2. Jadi ini artinya min 4 bagi min 4. Jadi sama dengan 1. Ini sumbu simetrinya sudah kita dapatkan sebesar nilai 1. Dan sekarang untuk mencari nilai, karena di sini A-nya apa? Kita cek dulu untuk persamaannya. Nilai A-nya negatif ya. Kalau nilai A-nya lebih kecil dari 0, maka ini gambar menjadi seperti ini. Berarti yang ini adalah nilai maksimum. Jadi untuk mencari nilai maksimum kita masukkan ke Y sama dengan min 2x kuadrat dari soal, min 2x kuadrat plus 4x plus 5 plus 4x plus 5. Jadi sekarang tinggal masukkan sama dengan min di sini min 2, x nya 1 dikuadratkan ditambah 4 kali 1 ditambah 5. Ini menjadi min 2 tambah 4 tambah 5 sama dengan 8. Berarti titiknya adalah ada di 1,8 untuk nilai maksimum. Dan sekarang tahapan yang ketiga untuk mencari sumbu Y. Perpotongan di sumbu Y, maka X sama dengan 0. Kembali ke Y sama dengan min 2x kuadrat plus 4x plus 5. Kalau kita buat ini 0 berarti sisanya 5. Berarti titiknya adalah di 0,5. Nah di 0,5. Jadi sekarang kita tinggal gambar. Di sini adalah sumbu Y-nya. Ya, sumbu Y-nya di sini kita buat sumbu X-nya. Ini sumbu X. Min 1,7 per 2 itu untuk tadi yang X1 nya. Jadi berada di, misalkan ini 1, ini 2, kita buat dulu skalanya. Kalau min 17,2 tuh berarti sama saja dengan min 0,85 ya. Min 0,8 berarti sekitar ada di sini, min 0,8. Terus titik yang kedua 5,7 berarti sekitar ada di 2,5. Nah, sekitar ada di sini. Dan sekarang sumbunya ada di tadi berapa? X-nya sama dengan, sebentar, yang 5,7 ya, 5,7 per 2. Itu berarti ada di 2,6 ya. Di 2,7 ya, ada di 2,7 berarti 2,7 berarti ada di sekitar di sini. Nah di sini sekitar 2,6 ya, 2,6 2,7. Dan sekarang sumbu simetrinya berada di, kita cek dulu untuk sumbu simetri ada di X sama dengan 1. X sama dengan 1 ini sumbu simetrinya. Ini sumbu simetri di X sama dengan 1. Dan titiknya berarti ada di, kalau tadi masuk 1 berarti menjadi 8. Kalau di sini misalkan 2, ini 2, 4, 6 ya,
Ini skalanya seperti ini, 8 berarti ini titiknya ada di sini. Jadi kalau kita tarik garis, ini menjadi, terus titik perpotongannya ada di 5 ya, 2, 4, 5 berarti ada di sini. Jadi kita tarik garis seperti ini. Terus ini ke sini. Nah, ini gambarnya menjadi seperti ini untuk yang nomor 5 bagian D. Soal nomor 6 dari soal nomor 5, tentukan titik puncak tiap-tiap grafik. Tadi di soal nomor 5 sudah dibahas titik puncak tiap-tiap grafiknya, jadi silakan dicek lagi ke soal nomor 5. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya adalah tentukan pula hubungan titik puncak pada fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan nilai min b per 2a. Perhatikan yang min b per 2a di sini adalah sumbu simetri. Ini adalah sumbu simetri. Nah, jadi rumus sumbu simetri. Dan untuk mendapatkan titik puncak sumbu simetri di sini kita substitusikan ya, kita sub ke persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maka ini akan menghasilkan sebuah nilai. Akan menghasilkan nilai maksimum atau nilai minimum. Itu tergantung gambarnya apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Maka hubungannya adalah sumbu simetri yang min b per 2a akan menjadi sebuah titik puncak dengan min d per 4a, atau yang ini yang min d per 4a di sini adalah hasil substitusi dari sumbu simetri. Nah, jadi sumbu simetri di sini adalah sebagai pembuat titik puncaknya ya. Jadi karena titik puncak berada di sumbu simetri maksudnya. Soal nomor 7, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu x? Jelaskan alasanmu. Apakah mungkin? Nah, jawabannya mungkin ya. Karena seperti ini, kalau D, nilai D sama dengan kalau D lebih besar dari 0, maka ini akan menghasilkan dua titik potong di sumbu X, yaitu X1 dan X2. Kalau D-nya lebih besar dari 0, dan kalau D-nya sama dengan 0, maka akan menghasilkan satu titik potong di sumbu X. Ini sumbu X ya, sumbu X. Jadi akan menghasilkan satu titik potong di sumbu X, di mana X1 akan menjadi nilainya sama dengan X2. Maka untuk D lebih kecil dari 0, maka di sini tidak ada ya, tidak ada titik potong dengan sumbu X. Jadi seperti ini. Jadi kejadian gambarnya akan seperti ini. Kalau yang ini adalah D lebih besar dari 0, ini ada titik potongnya. Yang ini gambar D lebih besar dari 0. Terus atau bisa seperti ini juga. Nah, ini titik potongnya. Terus yang kedua, ini gambar ke-1. Gambar kedua kondisinya kalau D-nya sama dengan 0, berarti gambarnya bisa seperti ini. Ini hanya menyinggung. Ini hanya menyinggung dan ini juga sama. Nah, titik singgungnya di sini. Atau di sini juga tidak apa-apa. Dan untuk yang kondisi ketiga, maka gambarnya seperti ini. Nah, ini tidak memotong di sumbu X atau di sumbu X-nya. Jadi posisinya seperti itu. Jadi jelaskan alasanmu. Nah, ini jawabannya. Kalau D lebih besar dari 0, maka menghasilkan dua titik potong di X1, X2. D sama dengan 0, berarti X1 sama dengan X2. Dan kalau D lebih kecil dari 0, tidak ada titik potong. Tadi gambarnya sudah dilampirkan. Soal nomor 8, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu Y? Jawabannya tidak mungkin, karena akan selalu memotong sumbu Y selama persamaannya adalah seperti ini. AX kuadrat plus BX plus Y plus C. Ini akan selalu memotong. Jadi jawabannya yang ini akan selalu memotong. Nah, gitu. Jadi apakah mungkin? Jadi jawabannya tidak mungkin, karena fungsi dari Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C akan selalu memotong. Jadi alasannya, perhatikan gambar grafik seperti ini. Kalau di sini ada gambar grafiknya kecil, kalau ini diperpanjang,
akan terus ke sebelah kanan. Tapi kalau ini kita perpanjang akan terus ke sebelah kiri dan akhirnya akan memotong sumbu Y ya. Akhirnya akan memotong sumbu Y entah di titik berapa. Dan ini berbeda kalau misalkan persamaannya dirubah menjadi X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Ini ada kemungkinan tidak memotong sumbu Y. Soal nomor 9, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat? Nah, di sini dikatakan grafik fungsi kuadrat ya yang kita pelajari memotong sumbu X pada 3 titik. Jadi jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin ya, selama bentuknya X kuadrat. Jadi kalau ingin memotong di 3 titik, maka fungsinya diganti bukan kuadrat tapi pangkat 3. Jadi X pangkat 3. Jadi selama Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka maksimumnya itu akan memotong 2 titik. Maksimumnya 2 titik sumbu Y. Nah, ini maksimumnya. Dan minimumnya berarti tidak memotong sumbu X. Oh, ini bukan sumbu Y ya. Sumbu X. Nah, jadi untuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maksimum memotong sumbu X-nya itu adalah 2 titik. Dalam kondisi D lebih besar dari 0. Nah, jadi seperti ini. Kalau ingin 3 titik, nah fungsinya bukan seperti ini lagi. Tapi misalkan menjadi seperti ini. AX pangkat 3, nah plus BX kuadrat plus CX plus D. Nah, kalau pangkat 3, gambarnya bisa menjadi seperti ini nantinya. Nah, bisa menjadi seperti ini. Soal nomor 10, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y pada 2 titik koordinat berbeda? Jadi maksudnya seperti ini, kalau selama Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka ini akan selalu memotong satu sumbu Y. Akan selalu memotong satu sumbu Y. Jadi gambarnya entah seperti ini satu sumbu Y ya, perpotongannya satu sumbu Y. Atau entah seperti ini juga, di sini perpotongannya dengan sumbu Y. Kalau kita gambarnya dari bawah, misalkan seperti ini memotong satu sumbu Y. Jadi seperti itu. Jadi selama Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka akan selalu memotong sumbu Y di satu titik. Jadi akan memotong sumbu Y di satu titik.